Hai adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kita ketemu lagi nih di Sekolah Minggu Pratama. Adik-adik duduk dengan tenang ya untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sebelum itu, kita doa pembukaan dulu yuk. Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat hari Minggu. Sekarang kita mau belajar Alkitab. Alkitab. Sebelum kita belajar Alkitab, kita mau Berdoa. mari kita berdoa. Lipat tangan. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini. Sebentar lagi kami akan belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami mengerti firman-Mu dan kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom adik-adik, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-7. Sudah siapkan Alkitabnya? Sudah siap duduk yang rapi? Ya, ayo sama-sama kita belajar firman Tuhan hari ini ya. Kita mau belajar firman Tuhan yang berjudul Kasih dalam Perbuatan. Nah, sebelum itu kita baca dulu firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Adik-adik, kakak mau tanya, pernah nggak kalian bertengkar? Mungkin sama teman atau mungkin sama saudara. Nah, kalau kalian ditanya, kenapa kalian bertengkar? Apa karena kalian tidak mengasihi? Mungkin kalian menjawab, mengasihi kok. Terus, kenapa kalau mengasihi harus bertengkar? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan kasih itu dengan menunjukkannya melalui perbuatan kita. Apa saja perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa kita mengasihi? Dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang sudah kita baca, Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kasih itu sabar. Sabar berarti tidak mudah marah ya adik-adik. Lalu kasih itu murah hati. Itu artinya kita suka memberi. Kita membagi yang kita miliki dengan orang lain. Mungkin adik-adik punya makanan berlebih atau adik-adik menyisihkan juga makanannya untuk dibagikan kepada temannya. Nah, itu berarti mengasihi. Lalu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak merendahkan atau mengejek orang lain. Saat adik-adik dapat nilai yang bagus, tetapi temannya mendapat nilai yang kurang bagus, adik-adik tidak boleh mengejek mereka atau membanding-bandingkan nilai. Tetapi sebagai anak yang penuh kasih, adik-adik harus mendukung temannya supaya belajar lebih baik lagi, sehingga mereka juga bisa dapat nilai yang bagus. Lalu, kasih itu melakukan apa yang sopan? Sopan dalam berkata-kata, tidak menjelekkan orang lain, berkata-kata yang baik, itu kasih. Kasih juga tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak suka marah-marah.
dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih mau memaafkan. Adik-adik harus bisa memaafkan teman-temannya yang menyakiti hati kalian. Kalian tidak boleh menyimpan kemarahan atau dendam ya. Lalu saat kita melihat orang lain sedang bersukacita, kita juga turut bersukacita. Kasih juga tidak boleh gampang curiga, dan kasih tidak mudah putus asa. Ayo adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, pasti kalian mau kan menjadi anak-anak yang penuh kasih? Mau dong, kakak juga mau, dan kakak sedang belajar terus supaya menjadi orang yang bisa mengasihi seperti Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan memberikan nyawanya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ayo adik-adik, sama-sama kita belajar untuk mengasihi ya. Nah, ini dia pelajaran kita hari ini. Kita belajar untuk mengasihi di dalam perbuatan. Yuk, sekarang kita hafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18. Marilah kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya, nanti dikirimkan ya videonya. Selanjutnya kita akan kerjakan lembar tugas kita. Sebelum mengerjakannya, adik-adik baca dulu 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kemudian, tulislah ciri kasih seperti yang tertulis di ayat tersebut di sebelah kanan perbuatan kasih. Jadi, adik-adik harus mengerjakan dari perbuatan kasih ini apa saja ciri kasih yang dimaksud. Kakak kasih tahu ya, beberapa ciri kasih, yaitu kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, dan masih banyak lagi. Adik-adik isi ya sesuai dengan ciri-ciri kasihnya. Selanjutnya ada kegiatan ayat hafalan. Nah, di sini adik-adik harus bisa memecahkan sandi. Di sini ada kunci sandi. Lalu adik-adik tulis huruf-hurufnya di bawah sandinya, sehingga kamu akan temukan ayat hafalanmu. Ayo adik-adik, selamat mengerjakan. Dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. First Corinthians 13 verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest one out of all of these is love. Baiklah, tiba saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang kalian sudah kumpulkan dalam botol atau amplop, bisa minta tolong orang tuamu transfer ke nomor rekening yang tertera di sini. Dan bila kita sudah bisa jumpa, ajak teman-teman kalian untuk datang ke gereja TLCC dengan alamat yang tertera di sini. Satu lagi, yuk, bagi yang mau ditampilkan videonya seperti teman-teman kalian, boleh kirimkan video ayat hafalan pelajaran minggu ini ke nomor WA yang tertera di sini. Demikian, sampai jumpa minggu depan dalam pelajaran sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita mau sama-sama untuk doa. Yuk kita doa penutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami sama-sama belajar firman Tuhan. Apa itu kasih? Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang penuh kasih dimanapun kami berada. Dan tolong kami untuk bisa melakukan kasih itu kepada siapapun. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. God bless you.